Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji atau membahas buku dari Mary L. Boas yang berjudul Mathematical Methods in the Physical Science, edisi ketiga. Tentu buku ini harusnya tidak asing ya bagi mahasiswa fisika atau mahasiswa pendidikan fisika, karena biasanya buku ini dipakai pada mata kuliah fisika matematika. Konten ini tersimpan di playlist Fisika Matematika Mary L. Boas. Ya, silakan dicek playlist ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke materinya. Berikutnya, problem nomor 7 pada chapter pertama section kedua. Terdapat limit n menuju hingga dari 1 tambah n kuadrat pangkat 1 per ln n, ya. Oke, maka untuk menjawab soal ini ada beberapa modifikasi yang akan kita lakukan, ya. Pertama, kita ubah dulu bentuknya menjadi limit n menuju hingga, ya, dengan mengubahnya menjadi eksponensial ln, ya, 1 tambah n kuadrat pangkat 1 per ln n, ya, dengan menerapkan bentuk, ya, eksponensial ln A ini sama dengan A. Kita menerapkan bentuk itu, ya. Oke. Tujuannya supaya kita bisa memanfaatkan, ya, modifikasi-modifikasi yang ada pada logaritma, ya. Jadi kita ubah seperti itu. Nah, kemudian kita terapkan lagi bentuk seperti ini, ya. Kita tahu kalau logaritma itu misalnya ln A pangkat n. Ini kan sama dengan n kali ln A, gitu ya. Atau ln, ya, A pangkat seper n. Nah, yang soal kita ini kan bentuknya seperti itu, ya. Jadi yang kita sudah ubah ini, ya. Jadi bentuknya ln A pangkat seper n, ya, sama seperti yang di atas, ya. Seper n itu akan menjadi pengali, ya. Jadi menjadi seper n kali ln A. Atau bisa juga ln A per n. Nah, gitu ya. Nah, maka kita ubah tuh, ya. Kita ubah jadi ini kita tulis sama dengan, ya. Kemudian jadi limit n menuju hingga eksponensial, ya, kita ubah tuh menjadi ln, ya, dalam kurung 1 tambah n kuadrat per, ya, ln n, ya. Nih, kita dengan memanfaatkan bentuk yang seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita terapkan lagi, ya, sebuah persamaan seperti ini, bahwa, ya, limit n menuju hingga dari eksponensial, ya, ini limit, ya, pangkat eksponensial A misalnya. Nah, ini sama dengan eksponensial limit n menuju hingga dari A. Nah, jadi yang kena limitnya yang A, itu ada bentuk seperti itu, ya. Maka kita ubah menjadi eksponensialnya kita keluarkan, kemudian limit, ya. Limit n menuju hingga, begitu. Kemudian yang ini, ya, ln 1 tambah n kuadrat per ln n. Oke. Nah, baru di sini kemudian kita terapkan dalil L'Hopital, ya, bahwa ini kan sama dengan, ya, eksponensial limit, ya, limit n menuju hingga fn, kita misalkan fn, ya, per gn. Nah, ini kan sama dengan eksponensial limit, ya, n menuju hingga turunan dari fn terhadap n satu kali, berarti di bawah juga harus satu kali turunannya terhadap n, ya. Maka kita turunkan dulu, ya. Jadi yang ini kita turunkan terhadap n, kemudian ini juga kita turunkan terhadap n, ya. Maka kita turunkan di sini, ya. Jadi d per dn diferensial, ya. Yang fn dulu deh, ya. Yang fn dulu berarti ln, ya,
1 tambah n kuadrat, gitu ya. Nah, ini kita adik-adik ingat kembali materi di SMA ya tentang diferensial parsial. Di sini kita menerapkan yang namanya aturan rantai. Maka kita ubah menjadi ya do ln ya, atau kita nggak usah pakai dalam kurung ya. Do ln ya 1 tambah n kuadrat begitu ya. Atau ntar kita tulis saya di bawahnya karena sepertinya tidak cukup lagi ya. Kita lanjutkan di sini sama dengan ya, ini sama dengan lanjutnya di bawah ya. Jadi do ln 1 tambah n kuadrat per do ya ln 1 tambah n kuadrat begitu ya, kali do ln 1 tambah n kuadrat per ya do n. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya aturan rantai ya. Oh, sorry. Ada kekeliruan. Ini harusnya nggak ada. Ini kan kita mau turunkan ln itu terhadap yang di dalam yang dilonkan itu ya. Berarti harusnya gini. Ini nggak ada ln di sini harusnya ya. Jadi kita mau buat gini. Kita buat misalnya d ln x misalnya per dx. Nah, kita mau buat gitu. Jadi yang di dalam kurung ya. Jadi terhadap yang di dalam kurung. Dalam do 1 tambah n kuadrat. Nah, kita buat dalam kurung aja di sini gitu ya. Nah, kemudian do 1 tambah n kuadrat per do n. Nah, gitu dia. Jadi kita mau buat seperti ini. Ya. Oke, ini namanya aturan rantai ya. Ya kan kalau kita coret ini ya sama lagi seperti yang di atas ya. Nah, baru kita bisa turunkan. Awas. Ya, kita masih ingat ln ini muncul saat kapan sih? Ln itu kan muncul ya ketika kita misalnya mengintegralkan, katakanlah integral dari c per n dn. Maka ini sama dengan ln n, ya kan? Maka kalau turunannya ya sebaliknya kan, berarti dia c per n ya. Oke, maka ini juga kalau turunannya ya 1 per 1 tambah n kuadrat yang di dalam kurung itu. Ya kan? Nah, kemudian ini 1, kalau yang berikutnya ya, turunannya 1 kan 0 ya, maka tinggal turunannya n kuadrat, yaitu 2n. Nah, inilah hasil dari turunannya, 2n per 1 tambah n kuadrat. Oke. Nah, berikutnya adalah ini sudah yang fn, sekarang yang gn ya, d per dn dari gn. Gn-nya adalah ln n. Ln n. Ya, ini saya kira tidak susah ya, hasilnya adalah c per n. Oke. Kebalikan dari integralnya kan. Kalau integralnya c per n, dn adalah ln n, ya kalau turunannya ya c per n. Oke. Maka kita masukkan ke sini hasil turunannya ya, jadi eksponensial limit n menuju ta hingga f aksen n-nya ya ini turunannya ya 2n per 1 tambah n kuadrat, kemudian per turunannya g ya terhadap n adalah c per n ya. Itu sama dengan ya eksponensial limit n menuju ta hingga ya 2n kuadrat ya per ini kan n yang ini akan mengalih dengan ini ya, jadi n kuadrat. Oke. 2n kuadrat per 1 tambah n kuadrat gitu ya. Nah, kemudian nah ini kembali ke ya limit yang sederhana ya. Tinggal kita bagi dengan pangkat tertinggi. Maka menjadi eksponensial limit n menuju ta hingga ya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi ya, baik pembilang dan penyebut setiap sukunya kita bagi n kuadrat. Maka 2n kuadrat bagi n kuadrat ya 2 saja begitu ya, per ini 1 per n kuadrat, kemudian ini tambah 1 ya. Nah, kemudian kita substitusi ta hingganya menjadi eksponensial ya 2 per ya 1 per ta hingga kuadrat tambah 1 sama dengan eksponensial 2 per 1 bagi ta hingga ya 0 kan. Jadi 0 tambah 1. Hasilnya adalah
eksponensial 2 pangkat 1. Hasilnya adalah eksponensial pangkat 2. Jadi inilah hasilnya. Oke, berikutnya problem nomor 8 pada chapter pertama section kedua. Terdapat limit n menuju hingga dari n faktorial kuadrat per 2n faktorial. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan memodifikasi soal ini ya, barangkali saya akan tunjukkan dulu bagaimana ya n faktorial dan 2n faktorial itu. Apalagi di sini n faktorial dikuadratkan ya. Nah, ini ya. Ya, kalau kita mau lanjutkan sedikit ya, ini limit n menuju hingga ya. Jadi ini n faktorial kali n faktorial gitu kan. Per 2n faktorial. Nah, kalau kita misalkan dengan angka ya, sebut saja n-nya 3. Kita misalkan n-nya 3 ya. Kalau n-nya 3, maka persamaan di atas menjadi ya, kita abaikan dulu limitnya ya, menjadi 3 faktorial kali 3 faktorial per 2n ya. 2 kali 3 berarti 6 faktorial ya. 6 faktorial gitu ya. Ini kan sama dengan ya 3 faktorial kali 3 faktorial per 6. Itu kalau kita jabarkan ya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi atau kalau kita berhenti sampai di sini ya, berhenti sampai di 3 faktorial kan, kali 3 faktorial. Nah, 3 kali 2 kali 1 kan. Nah, di sini kelihatan bahwa nanti ini akan saling mencoret dengan yang ini. Nah, kemudian di depannya 3 faktorial nanti ya. Nah, di sini kita lihat ada n ya. Ada 6 faktorial tadi kan, atau 2n tadi kan, jadi ya 2n kemudian 2n kurang 1 ya kan, 2n kurang 2 dan seterusnya nanti, atau 2n kurang 2 ini atau 4 ini bisa kita tuliskan n tambah 1 kan, yang 4 ini. Oke, sekarang kita ke soalnya ya. Jadi ya, limit n menuju hingga ya sama dengan, oke, jadi kita tulis saja di sini ya, n faktorial kali n faktorial ya per, begitu ya. Oh sorry, nah ada sama dengan di sini ya. Oke, per, nah 2n itu ya 2n faktorial ya, 2n kurang kali 2n kurang 1 ya kan, kali 2n kurang 2 dan seterusnya ya, nanti sampai di, sorry ada titik 3 ya, dan seterusnya kita berhenti nanti sampai di n faktorial. Ini kan mirip nih, ada n faktorial di ujung ya, n-nya kan 3 ya. Nah, atau kalau kita mau tambah suku lagi di depannya ada n tambah 1 kan gitu ya. Jadi di sini n tambah 1, kayak kita hapus dulu ini. Jadi depannya n faktorial ada n tambah 1 kali kemudian n faktorial. Nah gitu ya. Jadi n faktorial itu ya n faktorial ya 3 faktorial itu kan. Kalau n tambah 1 ya 4 ini. Nah, bisa seperti itu penjabarannya. Ya. Oke, kemudian ini kita langsung bisa coret aja. Begitu ya. Oke, nah kemudian kita jabarkan lagi menjadi limit n menuju hingga n faktorial itu kan n kali n kurang 1 ya, kali n kurang 2 ya, dan seterusnya sampai di 3 kali 2 kali 1 ya. Kita ambil aja yang paling ujung sampai di 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 ya. Kita ambil yang paling ujung aja, 1. Oke. Kemudian per ya. Ini adalah ya 2n ya kali 2n kurang 1. 2n kurang 1 ya. Kemudian 2n ya. 2n kurang 2 dan seterusnya sampai di n tambah 1 gitu ya. Nah, jadi ini dia bersesuaian nih ya. Jadi dia bersesuaian dari ya pembilangan penyebutnya ini ya, bilangannya itu sama ya, bilangannya sama. Jadi
ini tadi kita ambil yang paling ujung kan? Kenapa kita berhenti di 1, kita tidak ambil kenapa kita berhenti di paling ujung 1, kita tidak ambil 2 dan 3 ya? Karena di sini supaya pasangannya ini ya yang paling ujung juga. Maka menjadi limit n menuju ta hingga begitu ya. N per 2n kali n kurang 1 per 2n kurang 1 kali n kurang 2 per 2n kurang 2. Nah, ini ada pasangannya semua nih. Dan seterusnya sampai di ya 1 per n tambah 1. Nah, ada pasangannya semua kan? Oke, kemudian kita lanjutkan limit n menuju ta hingga. Nah, yang ini kalau pembilangan penyebutnya kita bagi n, maka menjadi 1/2, gitu kan? Terus yang ini ya, kalau misalnya ya pembilangan penyebutnya kita bagi yang ini, kita bagi dengan n kurang 1, maka menjadi 1 per. Jadi tujuannya kita buat 1 di atas semua ya. Kalau kita buat 1 pembilangnya kita jadikan 1, ya maka ini menjadi 2n kurang 1 per n kurang 1 gitu kan. Terus ini juga sama, 1 per 2n kurang 2 per n kurang 2 ya. Nah, ini sudah 1 ya, 1 per n tambah 1. Ini kan mirip dengan soal sebelumnya kan. Kita buat 1 semua di atas. Oke. Nah, kemudian ya, lanjutkan di sini limit n menuju ta hingga ya. Ya, ini 1/2 kali ya. Kalau yang ini ya pembilang dan penyebutnya kita bagi n, maka menjadi 1 per ya 2 ya kurang 1 per n ya per ya 1 kurang 1 per n, begitu kan? Kalau pembilang dan penyebutnya kita bagi n ya. Nah, sama juga dengan di sini 1 per ya, ini kita bagi pangkat tertinggi juga kan, sebagaimana menyelesaikan limit ya, limit ta hingga ini. Ini kita bagi n juga menjadi 2 kurang 2 per n per 1 kurang 2 per n ya. Dan seterusnya sampai 1 per n tambah 1. Oke. Nah, baru kemudian ya kita masukkan nih ya ta hingganya, kita substitusi ya. Jadi 1 per 2 kurang 1 bagi ta hingga per 1 kurang 1 bagi ta hingga. Kali 1 per 2 kurang 2 bagi ta hingga per 1 kurang 2 bagi ta hingga. Dan seterusnya per ta hingga tambah 1. Oke, ini sama dengan 1/2 ya kali. Nih, yang ini kan 0 semua ini ya. Yang ini adalah 0. Jadi ini ada 1 bagi ta hingga adalah 0, ini juga 0, ini juga 0, maka ini juga 0 ya. Maka menjadi ini ya 1/2. 2 bagi 1 kan tetap 2 ya. Oke, kemudian ini juga 1/2. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini adalah ya 1 bagi ta hingga ya. Hasilnya adalah 0 kan? 1 nih. 1 bagi ta hingga 0 ya. 1 bagi ta hingga adalah ta hingga tambah 1 kan ta hingga ya. 1 bagi ta hingga adalah 0. Oke. Maka ini hasilnya semua adalah 0. Tuh. Berikutnya problem nomor 9 pada chapter pertama section kedua. Terdapat limit n menuju ta hingga dari n kali sin seper n ya. Oke. Bentuk di atas bisa kita ubah menjadi limit n menuju ta hingga sin 1 per n ya per 1 per n. Bisa kan? Nah, itu kan sama saja seperti di atas ya. Oke, ini kan adalah limit n menuju ta hingga dari fn per gn. Nah, maka kita terapkan dalil L'Hopital ya. Jadi limit n menuju ta hingga, jadi turunan dari fn terhadap n turunan 1 kali, begitupun juga g n diturunan terhadap n turunan 1 kali ya. Oke, maka kita
turunkan yang ini dan yang ini. Oke, kita turunkan dulu untuk sin seper n ya. Oke, kalau kita turunkan ya, jadi d per dn dari ya sin seper n. Nah, ini kita terapkan lagi aturan rantai ya. Jadi do sin seper n per do seper n kali do seper n per do n. Gitu kan? Oke. Turunan dari sin seper n terhadap seper n itu adalah cos ya. Cos seper n. Nah, kemudian yang ini kan ya do yang ini ya do n pangkat min 1 kan. Maka ini jadi min ya atau negatif n pangkat ya. Pangkatnya kan kurang 1 ya. Pangkat negatif 2. Atau ya sama dengan ya min atau negatif cos seper n ya kali seper n kuadrat. Bisa gitu ya. Oke, itu hasil turunannya. Kemudian yang ya penyebutnya ya 2 per ddn turunan dari seper n terhadap n ya. Nah, ini tadi yang ini ya sama dengan ini. Oke. Hasilnya adalah negatif 1 per n kuadrat. Oke. Maka kita kembalikan ke persamaan awalnya ya. Oke. Menjadi tuh negatif cos seper n ya kali seper n kuadrat ya per negatif seper n kuadrat. Oke. Ini negatifnya coret, ini juga kita coret. Maka menjadi limit n menuju ta hingga dari cos seper n. Oke. Ini sama dengan ya cos, kita substitusi ta hingganya 1 per ta hingga. 1 per ta hingga itu adalah 0 ya. Oke. Cos 0 adalah 1. Inilah hasilnya.